Menjelang musim penghujan masih menyisakan kerusakan plengsengan pinggir sungai di pinggir Jalan Kebon Agung Pakisaji, Kabupaten Malang. Banyak pihak berharap plengsengan ada perbaikan agar kerusakan tidak semakin parah. Beginilah pemandangan yang terlihat di pinggir Jalan Kebon Agung Pakisaji, Kabupaten Malang. Plengsengan pinggir sungai ini sudah runtuh sejak beberapa bulan yang lalu dan sampai saat ini masih belum ada perbaikan. Plengsengan pembatas jalan yang juga area masjid dengan sungai ini mengalami kerusakan akibat pondasi tergerus air. Tembok plengsengan sepanjang lebih dari 4 meteran ini sudah runtuh dan bisa semakin melebar apabila air hujan mengalir deras. Kondisi ini dikhawatirkan banyak pihak karena pada musim penghujan, ketika hujan deras turun, maka ketinggian air akan meningkat dan mengalir deras sehingga kerusakan plengsengan bisa semakin parah. Menurut salah seorang warga menjelaskan, pada ketika hujan deras turun di kawasan tersebut, air dari sungai bahkan tidak jarang meluap sampai ke pinggir jalan. Di lokasi lainnya juga terlihat sama, tembok plengsengan sudah runtuh dan sungai semakin lebar akibat tanah di pinggir jalan tergerus air, sehingga pengamanan dan perbaikan harus dilakukan agar kerusakan tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas pengguna jalan. Kalau nggak salah ya ini selama 2 bulan masih gini. Tapi kalau banjir, wah ini penuh ini. Ini ya. Gorong-gorongnya juga nggak bisa nampung ke atas. Maksudnya langsung ke sana ke sawah. Ya. Gitu. Ya. Ini kan sebentar lagi kan musim penghujan Pak ya? Iya, iya. Masih belum ada perbaikan. Ini ya. kerusakan bisa juga semakin parah nih Pak kalau kayak gini Pak ya? Iya. Ini belum ada pembangunan. Di sini Pak? Insya Allah pasti suatu saat pasti ada pembangunan. Iya. Kan dari sini kan ada ini ya, mau longsor ini kan. Iya. Itu. Mau longsor Pak ya? Di suatu saat ini apa? Iya. Plengsengan ini bisa hancur kalau kena hujan deras. Deras Pak ya? Ya. Kalau yang di arah depan itu sebelah sana itu ya. Agak deras air juga ini? Iya, penuh itu. Penuh Pak ya? Penuh juga. Dari sana juga ya. Ke sawah-sawah gitu sampai ke jalan Luber. Ini jalan aspal ini. Kalau pas puncak raya, iya, kalau pas puncak hujan tambah parah lagi Pak ya? Iya. Pak harapannya sebagai warga masyarakat gimana nih Pak harapannya Pak? Alhamdulillah masyarakat penuh kayak dukungan sudah banyak. Ya. Cuma ya intinya harus banyak koordinasi sama warga. Berarti tinggal nunggu perbaikan aja? Iya. Perbaikan Pak ya? Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. 5 warga Kampung Putih terpapar COVID-19 dan 2 diantaranya meninggal dunia, membuat warga Kampung Putih Kelurahan Klojen, Kota Malang mulai memperketat penerapan protokol kesehatan COVID-19 dengan memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat. Warga Kampung Putih Kelurahan Klojen, Kota Malang mulai memperketat penerapan protokol kesehatan COVID-19. Penerapan protokol COVID ini dilakukan setelah adanya 5 warga di RW 6 Kampung Putih Klojen terpapar COVID-19. Penerapan protokol COVID-19 ini dilakukan dengan adanya sosialisasi akan bahaya COVID-19. Selain memberikan sosialisasi, warga yang masuk ke Kampung Putih juga harus mencuci tangan, mengukur suhu tubuh dan menggunakan masker. Ireng Sugiri, Ketua RW 6 Kampung Putih mengatakan, sosialisasi tersebut untuk mengingatkan warga agar tetap menjaga kesehatan, karena hingga saat ini belum diketahui kapan akan berakhirnya virus tersebut. Ketua RW juga menambahkan, sebelumnya sudah ada 5 warga yang terpapar COVID-19 dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 3 lainnya sembuh. Diharapkan dengan adanya sosialisasi semacam ini, nantinya warga menerapkan protokol kesehatan COVID-19, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Malang. Lagi ada ini COVID ya, nggak tahu kita kapan berakhirnya kapan, tapi kita ke warga ini harus kita sampaikan, jangan lengah gitu ya, jangan lengah. Nah, artinya bangun juga kita belum mengetahui sampai berakhirnya kapan sih pandemi ini gitu ya, sehingga masyarakat diimbau untuk selalu harus pakai masker, cuci tangan dan sebagainya itu. Nah, protokol-protokol ini tentu harus kita taati ya, apalagi sekarang ini sudah banyak operasi-operasi justisi yang kaitannya dengan pakai masker dan sebagainya, sanksi sosial. Nah, untuk penerapan di masyarakat saya kira tidak bisa adalah sanksi sosial, nggak bisa, tapi kan kita mengingatkan selalu adanya kegiatan-kegiatan yang perlu disampaikan bahwa sesuatu hal ini
harus datangnya dari kita sendiri. Artinya secara moralnya di situ. Jadi kali ini dengan teman-teman yang adakan kegiatan khususnya di Kampung Putih, ya kita harapkan ini semua masyarakat paham. Hampir sih ada bahkan mungkin berapa 3 ya, 3 kemudian meninggal 2, sembuh 3. Ya itu aja sampai hari ini. Ya. Di 5 yang meninggal 2 ya, meninggal. Jadi yang sembuh 6 sama RT 2 sudah sembuh betul. Jadi yang 3 sudah sembuh. Di RT 6 sama RT 1. Tapi meninggalnya nggak di sini ya, di rumah sakit dengan protokol rumah sakit. Kita hampir rutinitas kita ya. Jadi Kampung Tangguh ini, Lumpangan ini selalu memberikan. Ya, kita sosialisasi ke warga, per RT kita selalu membagikan itu. Ke satu pertama harus warga tetap harus sehat. Itu harapan kita ya. Kemudian kedua, dia harus sadar bahwa sehat itu lebih penting gitu ya dari segalanya. Ya, dengan adanya ketiga, kita memutus dari sebuah namanya mata rantai dari sebuah COVID itu sendiri. Itu harapan kita ya. Kemudian keempat, ada kesadaran daripada warga itu sendiri. Ya, itu harapan kita sana. Ya. Simon Alfredo melaporkan. Fenomena La Nina mengancam masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Bencana yang ditimbulkan karena fenomena ini bisa mengganggu segala sektor, seperti pertanian, perikanan, dan transportasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu meminta warganya untuk mewaspadai beberapa bencana yang mungkin terjadi. Sebagai efek fenomena La Nina, beberapa bencana itu yakni tanah longsor, angin kencang, dan banjir. Fenomena La Nina yang terjadi di Samudra Pasifik diprediksi akan mengakibatkan anomali cuaca berupa peningkatan curah hujan yang terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Batu. Dampak dari fenomena tersebut diperkirakan terjadi pada akhir 2020 hingga awal 2021. Saat terjadi curah hujan tinggi, Kota Batu tak terhindarkan dari bencana tanah longsor, angin kencang, dan banjir, sehingga warga perlu waspada. Kepala BPBD Kota Batu mengatakan saat memasuki musim pancaroba, Kota Batu tidak bisa terhindarkan dari angin kencang dan tanah longsor. Mengingat pada bulan Februari tahun 2018 dan bulan Oktober tahun 2019 silam, angin kencang mampu memporak-porandakan desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumiaji. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD Kota Batu bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Batu telah melakukan sosialisasi untuk mengembalikan fungsi irigasi dan pemotongan pohon rawan tumbang. Selain itu, pihak BPBD juga tengah membentuk relawan cepat tanggap darurat di masing-masing desa yang rawan akan terjadi bencana. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai dampak La Nina ini, seperti terjadinya intensitas curah hujan tinggi yang menyebabkan potensi banjir, tanah longsor, bahkan banjir kita lihat bandang. Perakiran dari BMKG itu penghujan mulai tinggi-tingginya itu akhir Oktober sampai awal 2021. Puncak-puncaknya Januari dan Februari kita harus antisipasi. Jadi diperkirakan itu curah hujan rata-rata 20% mendapat penambahan 20-40% dari curah hujan normal. Ini karena fenomena La Nina ini. Jadi kita sudah antisipasi tersebut. Ada 3 surat edaran dari pusat. Yang pertama surat edaran Mendagri terkait dengan antisipasi kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam pandemi COVID. Siaran pers BNPB tanggal 11 Oktober terkait dengan antisipasi La Nina juga. Yang terakhir arahan dari Presiden RI terkait dengan antisipasi bencana hidrometeorologi fenomena La Nina. Sebelumnya kita sudah antisipasi, kita sudah melakukan inventarisasi pohon-pohon yang rawan tumbang seluruh Kota Batu. Ada datanya, tercatat 70 pohon yang layak untuk ditebang, istilahnya lebih diperhatikan dengan adanya potensi tumbang. Yang kedua, kita sudah melakukan pemetaan terkait dengan potensi tanah longsor. Kebetulan Februari kemarin kan kita melakukan penanaman secara simbolis vetiver itu. Nah,
dalam rangka persiapan itu kita juga sudah melakukan inventarisasi daerah-daerah yang memiliki potensi longsor yang tinggi. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang datangnya musim penghujan, para pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika beraktivitas di jalan karena angin mulai bertiup kencang. Banner reklame maupun pohon pinggir jalan bisa tumbang sewaktu-waktu ketika hujan turun disertai angin kencang. Menjelang datangnya musim penghujan, warga masyarakat dan para pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika beraktivitas di jalan pada saat hujan dengan disertai angin kencang. Menjelang penghujan, angin sudah mulai bertiup cukup kencang sehingga rawan terjadi reklame roboh maupun patah dahan pohon besar serta tumbang yang bisa berakibat mengganggu kelancaran arus dan lebih fatal lagi menimpa para pengguna jalan yang melintas. Tidak hanya itu, banyaknya pohon palem di beberapa titik jalan di Kota Malang, seperti Jalan Besar Ijen, Jalan Kawi, dan beberapa jalan lainnya, harus menjadi perhatian lebih pihak terkait dan juga pengguna jalan. Karena pada musim kemarau ini cukup banyak pelepah pohon palem yang sudah kering maupun jatuh di atas jaringan listrik, sehingga pengguna harus lebih berhati-hati ketika berteduh sambil beristirahat. Pihak Disperkim Kota Malang setiap hari melakukan pengamanan pohon pinggir jalan dengan memangkas dahan yang rindang atau pohon yang rawan tumbang. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan kekhawatirannya menjelang penghujan, dengan angin yang mulai bertiup cukup kencang, reklame berukuran besar, dan pohon pinggir jalan masih banyak yang rindang dan condong ke badan jalan. Di lokasi sepanjang Jalan Raya Langsep, Ijen, dan beberapa jalan lainnya, banyak terdapat pohon palem dengan kondisi pelepah daun sudah mengering dan menggantung. Tinggal menunggu jatuh, serta kepada pengguna jalan dihimbau untuk lebih berhati-hati ketika memilih tempat untuk berteduh ketika angin bertiup kencang, untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Ya khawatir sekali. Ya, Soalnya saya tiap hari kan ya di jalan. jalan bayang. Apalagi banyak pohon-pohon yang sudah dahan atau itu sudah tua. Yang palem Pak ya, banyak Ya, yang banyak yang kering-kering itu kan ya. gampang patah itu. Kalau kena angin apa kena hujan. Iya. Kemudian juga kan spanduk-spanduk juga Pak banyak yang ukuran. Iya, spanduk itu juga harus kadang terlalu besar. Ya. Kalau kena angin kan ya gampang Rubuh Pak ya, bisa. Ya. Pak, harusnya seperti apa nih Pak? Pengawasan pihak terkait harus seperti apa nih Pak? Ya itu dari pihak Terkait ya. Ya Pemkot ya. Ya. Ya yang dinas Ya. dinas pertamanan atau dinas Ya. apa itu? Ya. Itu kan ya Disperkim. harusnya jangan nunggu laporan dari masyarakat, Ya. harus dicek nunggu roboh dulu baru Berarti pengawasan harus lebih tingkatkan Pak ya. harus ditingkatkan. Biasanya kan setelah ada korban atau itu Ya. tumbang baru Ya. padahal kan sudah banyak yang tua. Ya, biasa kalau jelang-jelang penghujan itu kan angin biasanya juga agak Iya. Apalagi kalau hujan disertai angin kan Ya. ya otomatis itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Kota Malang kembali mengalami deflasi di bulan September 2020. Tercatat deflasi Kota Malang sebesar 0,05% dan merupakan kali keempat di masa pandemi COVID-19. Deflasi Kota Malang di bulan September dipengaruhi oleh turunnya harga kelompok bahan makanan dan minuman. Sepanjang bulan September 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang mencatat bahwa Kota Malang mengalami deflasi sebesar 0,05%. Ada beberapa komoditas penyumbang deflasi terbesar selama bulan Oktober, di antaranya turunnya harga kelompok bahan makanan dan turunnya harga tembakau. Penurunan kelompok bahan makanan dan minuman menjadi 0,30%, sedangkan kelompok tembakau sebesar 0,22%. Sedangkan turut menyumbang deflasi Kota Malang, yakni kelompok informasi dan jasa keuangan yang memberi deflasi 0,01%.
Kepala BPS Kota Malang, Sunaryo, mengatakan turunnya harga bahan makanan, minuman, dan harga tembakau memberi andil besar deflasi Kota Malang di bulan September. Ia menambahkan angka deflasi Kota Malang sebesar 0,05%. Salah satu penghambat deflasi yakni angka pengeluaran yang menahan laju deflasi Kota Malang. Sedangkan naiknya bahan komoditi seperti bawang merah dan cabai besar juga diyakini sebagai penghadang laju deflasi. Diperkirakan di bulan Oktober ini, Kota Malang masih akan mengalami deflasi, mengingat masih belum stabilnya kondisi perekonomian di masa pandemi COVID-19. Ya, di kelompok pengeluaran yang menunjukkan inflasi, itu juga ada yaitu kelompok pengeluaran di perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin, dan juga kelompok pengeluaran di perawatan pribadi dan jasa lainnya. Tapi kelompok pengeluaran di kelompok ini tidak memberikan andil yang cukup besar, sehingga besaran kenaikan atau andil terhadap pengeluaran ini belum lebih besar dari kelompok pengeluaran yang menunjukkan deflasi. Terus kemudian jika kita lihat lagi bahwa pada kelompok secara keseluruhan, ya, inflasi di Kota Malang dari years on years, Kota Malang masih menunjukkan angka inflasi years on years yang terendah dibandingkan di kota kabupaten se-Jawa Timur. Dengan demikian sebetulnya di Kota Malang inflasi dari sisi besaran itu cukup terkendali, hanya bahwa adanya tren penurunan deflasi dan juga inflasi yang rendah ini memang fenomena nasional seperti kita ketahui bersama, dengan adanya dampak dari COVID-19 yang berimbas kepada seluruh kegiatan perekonomian di wilayah. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pandemi COVID-19 membuat perekonomian masyarakat terpuruk. Tak ingin terlalu larut dan berkesudahan, warga masyarakat RT 01 dan RT 02, RW 07 di Dusun Gerdu, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, menyulap kampung mereka menjadi destinasi wisata desa. Upaya untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan menjadikan warga masyarakat tetap tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19, warga Dusun Gerdu, Desa Tulungrejo menyulap kampungnya menjadi sebuah destinasi kampung wisata. Sejumlah lukisan mural juga terlihat di beberapa tembok pagar rumah warga hingga membuat suasana dusun yang berpenduduk kurang lebih 200 kepala keluarga ini menjadi lebih indah. Hal ini merupakan hasil karya dari warga setempat yang dilakukan setiap hari di sela-sela waktu bekerja dan istirahatnya. Bukan hanya ornamen dari bambu saja, di setiap halaman rumah warga juga terdapat aneka jenis tanaman hias yang ditata sedemikian rupa dan sedap dipandang mata. Bertajuk wisata kuliner dan tanaman toga khas Kota Batu. Selain itu banyak spot-spot foto yang bisa dipilih oleh wisatawan yang berkunjung ke Dusun Gerdu, Desa Tulungrejo. Agus Yulianto selaku Ketua RW sekaligus penggagas mengatakan warga setempat menyatukan satu visi dan misi mendirikan kampung tangguh. Namun yang istimewa bukan hanya ornamen dan kondisi kampung yang bersih dan indah, namun kampung ini memiliki ratusan koleksi tanaman obat keluarga atau toga yang tersebar di sudut-sudut kampung. Tak heran jika kampung ini pun juga dikenal dengan sebutan Kampung Toga. Tak hanya itu, kampung wisata Gerdu ini juga ditetapkan oleh Polres Batu sebagai salah satu kampung tangguh Semeru, yakni sebuah kampung yang tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tempat tinggal warga disulap menjadi kampung kuliner, di mana warga bisa berjualan produk-produk yang mereka hasilkan sendiri. Diharapkan kampung tangguh Semeru bertajuk wisata ini bisa memperbaiki perekonomian warga masyarakat sekitar, dan juga membentuk kepribadian warga masyarakat untuk guyup rukun, damai dalam hidup bertetangga. Awalnya kita berawal dari masyarakatnya sendiri. Kita awali dengan memilah sampah kering menjadi uang, serta kita menjadi bibit tanaman toga. Nah, dengan adanya antusias itu, masyarakat ini ada kepedulian dengan lingkungan. Nah, makanya kita angkat menjadi
Kampung Tangguh Semeru, dan kebetulan waktu itu ada program dari Bapak Presiden melalui Bapak Kepolisian yang berkunjung ke sini. Nah, jadi melihat keindahan dengan kampung sini, beliaunya langsung menggagas untuk bagaimana kalau di sini ditunjuk menjadi salah satu contoh Kampung Tangguh Semeru di utara Berantas ini. Kebetulan di wilayah sini belum ada. Nah, makanya dari itu Bapak Kapolsek langsung menunjuk kampung ini dan langsung hari itu juga. Nah, dengan program itu, maka saya beserta dengan masyarakat, khususnya warga RW 7 ini antusias. Bagaimana sih, kenapa sih, apa sih dampaknya terhadap lingkungan. Rupanya masyarakat terus peduli. Dengan diadanya kita membuat konsep jualan tapi di tingkat lingkungannya sendiri. Bagaimana kita itu saling tumbas. Yanto Yanjung melaporkan.